Jadi Paus Fransiskus ini memang pemimpin tertinggi umat Katolik pertama yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari Amerika Selatan, Amerika Latin. Paus Fransiskus ini lahir di Buenos Aires, di Argentina pada 17 Desember 1936, sama kayak gue, Sagittarius. Gue juga. Oh gitu? Ya, dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio. Nah, Paus Fransiskus ini memang terlahir dari keluarga sederhana yang dimana orang tuanya ini kalau bapaknya merupakan seorang imigran Italia yang kerjaannya ini pegawai jawatan kereta api. Sementara ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dari yang gue pelajarin ya, sependek pemahaman gue gitu, Paus Fransiskus ini sudah melewati begitu banyak karir ya. Yang kita tahu sebelum dia ditabiskan menjadi imam, sebenarnya dia juga pernah jadi janitor, dia juga pernah jadi bouncer, night club gitu ya, penjaga klub malam gitu. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi imam. Ia ditabiskan pada tanggal 13 Desember 1969, beberapa hari sebelum ia berulang tahun di umur ke-33 tahun. Beberapa tahun berlalu setelah ia ditabiskan dan pada tanggal 20 Mei 1992, Paus Yohanes Paulus II ini menunjuk Paus Fransiskus yang pada saat itu masih menjabat sebagai imam atau pastor begitu ya. Ia kemudian ditunjuk sebagai Uskup Auca dan Uskup Auxiliar Buenos Aires. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian lagi, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1998, Paus Fransiskus ini kemudian diangkat sebagai Uskup Agung Buenos Aires. Dan setelahnya lagi, ia diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 21 Februari 2001. Setelah menjalankan tugasnya sebagai kardinal selama 12 tahun, pada akhirnya beliau ini kemudian terpilih menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia, yaitu Paus. Ia memilih nama Fransiskus. Jadi yang kita kenal sekarang Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus ini memang merupakan paus yang pertama kali datang dari benua Amerika, tepatnya Amerika Latin, kemudian juga menjadi paus pertama yang datang dari Ordo Jesuit. Luar biasa ya, Re. Gue melihat sosok Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina tuh emang dikenal bukan cuma sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik ya, tapi kayaknya juga gue melihat sebagai tokoh yang gak bosan-bosannya menyerukan perdamaian dunia. Bener, Shell. Tapi dari sekian banyak yang kita tahu bagaimana dia melakukan reformasi di gereja Katolik, sebenarnya itu juga banyak perjuangan yang harus dihadapi, berbagai penolakan yang harus dihadapi Paus Fransiskus sebelum akhirnya kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang ia bawa gitu. Oh, emang kayak gimana tuh penolakan-penolakan itu? Ya, jadi mungkin gue ceritainnya dari sini kali ya. Paus Fransiskus itu memang dikenal sebagai seorang pribadi yang bisa berkompromi. Di satu sisi, di mata konservatif gitu ya, di mata kaum konservatif, pandangan ortodoks Paus Fransiskus ini terkait dengan masalah seksual ini menjadi sesuatu yang menarik. Di sisi lain, di mata kaum liberal, Paus Fransiskus ini menarik perhatian mereka bagaimana ia begitu peduli begitu ya dengan isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial atau social justice. Tapi kalau kita lihat dalam posisinya di birokrasi Vatikan, begitu banyak langkah-langkah ia lakukan dalam hal mereformasi begitu ya. Ini seringkali dilabeli sebagai kontroversial. Salah satu fokus utama Paus Fransiskus pada saat ia dipilih begitu ya, kira-kira di tahun 2013 itu memang ada beberapa hal atau masalah yang terjadi, tetapi fokus Paus Fransiskus itu memang langsung menyorot pada membersihkan Vatikan dari tindak korupsi dan juga meningkatkan transparansi keuangan. Dan yang bisa kita lihat sekarang, ada beberapa hal yang dia lakukan atau dia hasilkan, misalnya membentuk sekretariat ekonomi pada tahun 2014, kemudian juga ia membuat pengadilan korupsi dan juga audit keuangan internasional. Jadi concern pertama Paus Fransiskus saat ia dipilih memang ia melihat bahwa ada nih krisis finansial yang harus diselesaikan terlebih dahulu, makanya adalah legasi-legasi itu. Oke, tapi Paus Fransiskus ini tentu tidak hanya melihat ke dalam, di dalam birokrasi Vatikan saja yang ia selesaikan, tetapi sebagai salah satu pemimpin begitu ya di dunia,
khususnya untuk umat Katolik ya ada beberapa hal juga yang ia sikapi, isu-isu global terkini, dan ini memang merupakan sesuatu gebrakan gitu ya yang jarang sebenarnya dilakukan oleh seorang pemimpin dunia. Dan turns out Paus Fransiskus ini berani begitu dan tegas untuk menentang berbagai hal. Satu hal yang memang gue perhatiin nih Shell, Paus Fransiskus ini sangat concern terhadap masalah lingkungan. Jadi dalam masa kepemimpinannya ini Paus Fransiskus itu merupakan pemimpin agama pertama yang secara tegas mendukung perlindungan lingkungan, dan hal ini diwujud nyatakan dalam sebuah ensiklik yang dia buat. Judulnya Laudato Si, yang ia rilis begitu di tahun 2015. Ensiklik ini menyerukan soal aksi global melawan perubahan iklim dan mengkritik praktek konsumerisme yang berlebihan. Dan ensiklik ini ternyata nggak hanya dibicarakan di lingkungan umat Katolik aja nih Shell, tetapi ini juga bahkan dibawa dalam diskusi iklim tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain itu juga Shell, Paus Fransiskus ini dikenal sebagai paus para migran karena selama hidupnya ia menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu atau hak-hak pengungsi. Paus ini juga sangat aktif ya menolak pembangunan tembok perbatasan, kemudian mendorong negara-negara Eropa supaya bisa menerima lebih banyak migran. Dan ini juga ia wujud nyatakan dengan tindakannya dia sendiri yang dimana dia juga merupakan kepala negara dari Vatikan begitu ya. Jadi dia membawa 12 pengungsi dari Suriah ini supaya bisa mengungsi ke Vatikan. Nah, dari sekian hal-hal kontroversial yang menurut orang mungkin sangat kontroversial gitu, Shell, adalah bagaimana Paus Fransiskus ini begitu peduli terhadap nasib kaum homoseksual atau yang bisa kita labeli sebagai LGBTQ+ gitu ya, komunitas LGBTQ ini. Nah, pada tahun 2023, Vatikan ini mengeluarkan dokumen yang melarang pemberkatan pasangan gay, meskipun kemudian Paus Fransiskus ini mengizinkan supaya pastor-pastor ini bisa memberkati individu LGBTQ+ ini secara individual. Jadi bukan pernikahannya yang diberkati, tetapi per individual mereka itu masih diterima di gereja Katolik dan bisa diberkati sendiri-sendiri. Dan gini Shell, kalau yang kita lihat memang pemilihan nama Paus Fransiskus ini bukan tanpa alasan ya. Kardinal Jorge Mario Bergoglio atau yang kita lebih kenal sekarang Paus Fransiskus ini memilih nama Fransiskus ya karena tentu ia juga mengagumi begitu seorang Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi Paus Fransiskus ini memilih nama Fransiskus saat ditabiskan sebagai paus pada tahun 2013 karena Santo Fransiskus dari Assisi ini merupakan pendiri ordo yang memperjuangkan kehidupan miskin dan peduli terhadap kaum papa. Dan fun fact-nya lagi memang Paus Fransiskus ini adalah paus pertama yang menggunakan nama Paus Fransiskus. Dan kalau yang kita lihat sepanjang kepausan dia ya, kepemimpinan dia, kita bisa lihat bagaimana dia menyuarakan isu-isu yang melekat dengan Santo Fransiskus dari Assisi ini. Kaum papa, kaum miskin, dan bahkan ia berkata begitu ya, gereja miskin untuk orang miskin. Jadi dia sangat terbuka terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan atau termarginal. Kalau yang kita lihat tadi juga yang di opening lu bilang kan Shell, kalau Paus Fransiskus ini memilih mobil yang secara umum digunakan oleh masyarakat. Dan ini juga nggak hanya di Indonesia, tetapi pada saat ia terpilih menjadi paus pun di Vatikan dia menolak limusin yang biasa digunakan oleh paus. Dan dia bersikeras untuk menggunakan bus sama seperti kardinal-kardinal gunakan gitu. Dan kalau yang kita lihat kemarin juga kan Paus Fransiskus itu menggunakan pesawat ekonomi ya. Dan ini memang yang selalu ia inginkan di setiap perjalanannya gitu. Jadi pengennya pakai pesawat kelas ekonomi, kemudian juga dari pakaiannya dia. Kalau kita lihat biasanya ada aksen merah dari pakaian seorang paus gitu, sepatu merah gitu ya. Ini ditolak sama Paus Fransiskus. Dia lebih memilih baju atau pakaian yang lebih sederhana gitu ya. Dan bahkan kalau kata Menteri Agama Nasaruddin Umar kan pada saat bertemu gitu, dia bahkan bilang kalau sepatunya Paus Fransiskus tuh benar-benar sepatu biasa gitu loh. Kayak bukan sepatu baru juga gitu. Jadi memang sepatu yang ia biasa kenakan, dan ini juga connect dengan isu konsumerisme juga yang dia bawa ke Laudato Si kan. Kalau kita menggunakan yang ada dulu lah sebelum diganti gitu loh. Dari khotbah-khotbah yang kita dengarin juga dari Paus Fransiskus itu gimana dia
terus menyerukan inklusi sosial, kemudian juga mengkritik pemerintah yang gagal memperhatikan orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Dan selain sepatu, kendaraan, dia juga bahkan menolak untuk tinggal di Istana Apostolik Vatikan yang kita tahu ini lengkap juga dengan Kapel Sistina, bagaimana kemewahan yang ada gitu ya dari istana yang seharusnya atau yang biasanya digunakan oleh seorang paus gitu. Tetapi yang dipilih Paus Fransiskus adalah guest house gitu, rumah tamu yang waktu itu dibangun sama Paus Yohanes Paulus II, namanya Casa Santa Marta. Nah, satu hal lagi yang mungkin menarik juga untuk disorot, di mana pemerintah Indonesia mungkin kemarin menawarkan gitu ya berbagai kemewahan gitu. Selain mobil, kemudian juga ia ditawarkan untuk tinggal di hotel, tapi pada akhirnya dia juga memilih untuk tinggal di Kedutaan Besar Vatikan. Selain itu juga yang setahu aku, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga bilang bahkan secara khusus gitu, secara spesifik tenda yang digunakan di Masjid Istiqlal pada saat deklarasi Istiqlal itu juga diminta supaya yang sederhana gitu. Jadi emang semuanya dibikin sederhana seperti nilai-nilai yang selalu ia bawa setiap ia berkhotbah atau homili. Balik lagi ke poin menyuarakan perdamaian ya, yang dimana kita tahu Paus Fransiskus ini sangat concern terhadap krisis kemanusiaan. Paus Fransiskus ini di saat-saat terakhirnya gitu ya, kita melihat yang juga ramai diberitakan, dia ini sangat intens ternyata berkomunikasi dengan umat Katolik yang tinggal di Gaza. Menanyakan sesimpel, kamu makan apa hari ini? Tolong doakan saya dan sebagainya. Menunjukkan betapa ia sangat peduli terhadap krisis yang terjadi dan benar-benar meletakkan perhatiannya pada isu tersebut. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang ya, secara luas gitu, Paus Fransiskus ini juga seringkali mengundang perwakilan berbagai agama, Kristen, Yahudi, Islam, ini untuk datang ke Vatikan. Lagi-lagi yang selalu ditekankan oleh Paus Fransiskus adalah dialog antar agama. Dan pada pertemuan Juni 2004 dan di awal tahun 2025, dia juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina serta Israel dan perwakilan umat Yahudi dan Muslim Italia. Jadi kita lihat bagaimana kemudian Paus Fransiskus ini sangat terbuka terhadap perbedaan, kemudian dia juga ingin mendengarkan apa yang menjadi perhatian dari masing-masing umat beragama. Paus Fransiskus juga ini menekankan bagaimana kemudian kita sebagai manusia ini juga harus mengembalikan rasa percaya kita kepada satu sama lain atau sesama kita, terlepas dari perbedaan yang kita tahu memang begitu banyak agama dan seringkali ini menjadi jarak antara kita. Dan ya balik lagi ke poin dialog antar umat supaya kita bisa saling memahami dan mengerti point of view dari masing-masing pihak.